Nah, apakah teman-teman pernah mendapati kerusakan seperti ini? Kalau belum pernah, maka kali ini saya akan bagikan tips atau cara memperbaiki kerusakan TV seperti ini. Untuk itu jangan kemana-mana, ikutin tutorial ini sampai selesai. Oke, jadi kerusakan seperti ini biasanya terjadi pada perangkat lunak dari TV ini ya. Nah, perangkat lunak itu apa saja? Sebentar, ini kita open terlebih dahulu soket-soketnya. Nah, yang namanya perangkat lunak itu adalah IC teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa IC. Perhatikan ini IC chroma namanya, atau orang bilang banyak IC gambar bilangnya. Dan ini IC MICOM untuk kontrol program ya. Untuk menimbulkan OSD, ini dia yang kerja. Dan kerusakan pada TV ini yang menimbulkan tulisan seperti tadi, EEPROM error, itu kerusakannya ada pada IC EEPROM. Abunya banyak banget. Ini IC MICOM-nya, dan ini IC EEPROM, atau orang bilang namanya IC memori ya. Ini. Nah, yang kecil ini kakinya 8, ini adalah IC EEPROM atau IC memori. Nah, untuk kali ini kerusakannya itu terjadi pada IC ini teman-teman. Nah, untuk menggantinya harus sama kode serinya ya, supaya tidak ribet nantinya program-program. Ini dia isinya menggunakan kode 24C08A ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami kerusakan seperti ini, fokus langsung ke IC EEPROM atau IC memorinya ya. Kerusakan IC ini biasa ditimbulkan dari, bisa jadi pemasangan ground yang tidak terpasang, ground tabung tidak terpasang maksudnya. Itu bisa merusak IC EEPROM teman-teman. Maka ketika memperbaiki TV, perhatikan ground tabungnya ya. Kalau tidak terpasang bisa berbahaya, mengakibatkan IC EEPROM ini bisa rusak. Nah, kita akan open saja. Kita akan ganti dengan IC lainnya ya. Sebentar. Dan oh ya, penyebab lainnya yang menyebabkan IC ini rusak biasanya juga bisa dari FBT atau playback yang bocor ya. Jadi tegangannya menyembur ke ground, biasa ke heatsink atau pendingin. Itu juga bisa mengakibatkan IC EEPROM ini jadi rusak teman-teman. Maka hati-hati kalau playback sudah bocor atau menyembur mungkin dari kabel atau mungkin dari bodi, sehingga semburannya itu menyembur ke heatsink, maka hati-hati bisa merusak IC EEPROM ini. Dan bukan itu aja, bisa juga merusak IC vertikal, merusak IC chroma atau MICOM. Pokoknya kalau playback sudah bocor, usahakan harus segera cepat-cepat diganti, atau mungkin kalau memang bisa ditempel teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat fatal kalau playback itu sudah mulai bocor teman-teman. Nah, ini kita akan open sebentar ya. Nah, sudah teman-teman, saatnya kita akan open ini, karena sudah kita sedot timahnya. Ini dia isinya 24C08A ya. Kita akan ganti dengan nomor seri IC EEPROM yang sama. Silahkan teman-teman beli di toko, atau mungkin dari cabutan juga bisa seperti ini. Ini kita cabutan kalau nggak salah, ini cabutan ataupun baru, tetap biasanya tidak selalu pas programnya ya. Maka kita harus nanti ada setting-setting lagi dari program TV nya jika memang tidak pas ya. Dan hati-hati untuk pemasangan IC ini, jangan asal tancap aja, karena ada kode tata letaknya ya. Perhatikan ini. Nah, kode di PCB dan juga kode di IC harus sama ya. Itu ada kodenya seperti itu, harus sama dengan kode di PCB nya. Nah, jadi jika teman-teman sudah paham, sekarang kita akan pasang seperti ini.
sesuai dengan kode IC dan juga di PCB mesin TV ini ya. Sebentar, pemasangannya harus tepat ya. Oke, udah. Kemudian kita akan solder. Sebentar. Oke ya, jadi sudah selesai kita solder IC penggantinya. Dan sebelum kita nyalakan TV-nya, teman-teman harus siapkan terlebih dahulu remote yang bisa masuk ke sistem factory-nya ya teman-teman. Nah, ini dia remote-nya. Remote yang sudah kita sediakan. Remote multi dengan kemampuan bisa masuk ke factory tanpa masukkan kode ya. Jadi ini remote-nya ada tulisannya Alin teman-teman, tombol Alin. Remote seperti ini ada beberapa macam modelnya teman-teman ya. Jadi ini salah satunya, ada yang hitam seperti ini dan kemudian ada yang putih sesuai dengan merek TV masing-masing ya, yang akan kita masuk ke factory-nya. Jadi silahkan kunjungi ke toko penjual spare part, tanya aja remote yang bisa masuk ke factory ya, yang ada tombol Alin menunya seperti ini. Sekarang saatnya kita nyalakan TV-nya teman-teman. Kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Oh ya, jika TV-nya tidak menyala maka tekan tombol PR atau CH, kiri atau kanan, CH tambah atau CH kurang. Namun jika sudah menyala ya tidak perlu ditekan tombol itu ya. Nah, kita tunggu. Nah, perhatikan tuh. Namun gambarnya melebar ke atas dan ke bawah teman-teman. Nah, itu perhatikan. Nah, kalau seperti ini kita harus masuk ke factory untuk mengatur tinggi rendah atau lebar atas bawahnya supaya pas ya, tidak kelebaran seperti ini. Untuk itu kita akan atur nanti setelah kita masukkan gambar ya. Ini kita akan masukkan TV-nya ke dalam supaya kita bisa pasangkan suplai gambar dan suara ke TV-nya ini. Nah, jadi perhatikan teman-teman, gambarnya itu melebar ke atas dan ke bawah ya. Untuk itu kita akan masuk ke factory-nya, tekan tombol Alin di remote ini. Nah, seperti ini. Nah, muncul factory-nya. Kita atur aja di bagian ini, face size, face line, sesuaikan dengan gambarnya supaya normal ya. Kita atur-atur, kita rubah-rubah option dari menu ini, menu face size. Nah, seperti ini kita kurangi, maka gambarnya akan turun perlahan. Perhatikan lebar TV-nya, kalau sudah sesuai maka di situ kita posisikan optionnya yang pas. Timbang-timbang sajalah sesuai dengan selera ya. Karena kan nggak semua TV itu sama, walaupun mereknya sama, optionnya itu bisa saja berbeda sesuai dengan mungkin dari resistansi yoke atau mungkin komponen-komponen pendukungnya di bagian vertikal ya. Nah, ini kita atur-atur sampai sesuai ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kita sambil atur-atur gambarnya. Kalau ganti EEPROM tidak selalu harus pas ya. Kebanyakan di lapangan kita dapati tidak pas, maka kita akan atur-atur lagi. Bisa jadi dari ukuran mungkin vertikalnya ataupun horizontalnya, maka kita harus masuk ke factory-nya. Berikut juga dengan mungkin warna bisa saja berubah. Nah, seperti itu. Tapi kalau TV ini warnanya seperti ini faktor dari tabung ya, sudah mulai lemah. Cuma karena yang punya tidak memerintahkan untuk memperbaiki warnanya ya, kita hanya sebatas yang penting TV-nya menyala ya, tapi entah lain waktu. Nah, seperti itu, semoga saja bisa bermanfaat ya. Sepertinya sudah normal. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Kalaupun bisa bermanfaat ya
Semoga saja harapan kita seperti itu. Semoga saja bisa membantu buat teman-teman semuanya. Kita akan jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.